hal yang tidak asing ya bagi kita semua, Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti Bapak Ibu ada beberapa hal atau soal yang akan Bapak Ibu pecahkan. Mungkin ada hubungannya dengan ini. Nah, untuk hukuman itu biasanya tiba-tiba tanpa diketahui, tidak terencana. Misalnya itu hukuman. Kalau murid atau siapa, karena orang tidak menggunakan helm, kok ada polisi di sana? Wah, ini biasanya tiba-tiba, iya. Kemudian murid itu tidak tahu yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman tersebut. Jadi kita tidak musyawarah dulu dengan murid, itu namanya hukuman. Kamu datang terlambat, sekarang berdiri dulu di depan pintu selama 1 jam. Misalnya, angkat kaki kamu sampai ya, kakinya juga, ya, misalnya seperti itu. Itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah dari guru ke murid, murid tak berdaya, itu hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik ya, tadi itu berdiri dengan 1 kaki contohnya. Kemudian psikis, kamu itu tidak pernah berangkat, nanti bodoh loh misalnya. Itu termasuk kita menghukum loh Bapak Ibu. Mengatakan seperti itu, apa yang dihukum? Psikis. Tapi kalau nulis di buku misalnya, saya tidak akan mengulangi berapa kali. Iya, itu nanti ini Pak, nanti ada hukuman, konsekuensi atau restitusi. Iya, nanti bisa dilihat nanti Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu ya Pak. Nanti itu termasuk hukuman atau restitusi atau konsekuensi juga nanti Bapak. Pak Bila sudah mau ke soal. Iya, kalau yang bisa iya. Iya, ada seperti itu ya. Banyak sekali itu. Oh, ada ya. Kelas 6 yang dihukum pas olahraga itu Iya. itu. Kira-kira Iya. berapa? 20. 20. Saya tidak akan mengulangi lagi ya. Oh, Itu baik-baik. Oke. Iya Pak. Masuk yang mana? Iya. Kemudian untuk konsekuensi biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan. Tadi berarti yang denda itu kira-kira masuk apa ya? Masuk Mbak. Nah, nanti bisa gitu ya. Kalau hukuman tadi kan tidak terencana, tiba-tiba. Ini tadi biasa, tapi kan kita bisa memiliki kesimpulan sendiri gambaran. Ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, masih ada rasa tidak nyaman untuk murid. Kalau konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Sudah ceritanya, tapi kan masih pokoknya masih di guru. Itu seperti itu. Nah, ini yang restitusi yang ketiga. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita menyerahkan kepada murid, kira-kira kamu kalau melakukan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan supaya ini tidak terulang? Itu yang disebut dengan restitusi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, seperti tadi. Jadi diserahkan ke murid. Seperti itu. Kira-kira kamu bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi? Seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan restitusi. Nanti ada tahapannya untuk restitusi, Bapak Ibu. Biar penasaran dan lebih dalam ternyata berarti sudah cukup boleh Pak profesi ini kok sebenarnya bukan hukuman. Sekarang tahu ya, sudah tahu. Tadi masih hukumannya itu, ya Bapak Ibu. Ternyata setelah mendalami semakin bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini juga masih
menciptakan motivasi perilaku manusia. Ada motivasi perilaku manusia dengan identitas gagal. Identitas gagal itu yang biasanya tidak baik, lalu hukuman itu. Kemudian untuk identitas sukses itu biasanya disiplin dengan konsekuensi atau restitusi. Nanti Bapak Ibu masih sudah lebih bisa membedakan sebaiknya yang mana sih yang kita lakukan seperti itu. Untuk yang pertama, identitas gagal atau biasanya hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu pasti terjadi kalau di hukuman, karena ada yang dihukum. Itu pasti terjadi sesuatu yang menyakitkan. Kemudian untuk yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tetapi mungkin tidak menyakitkan, tapi pasti terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Untuk restitusi itu merupakan pilihan. Murid sudah disuruh memilih. Jadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu restitusi. Kemudian yang selanjutnya untuk hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang seperti tadi misalnya datang sekolah, atau kalau sudah berbicara kayak dulu ya, jualan kok aku cuma sampai sekarang saya masih ingat, saya pernah juga itu kan lama ya, ingatan kita akan selalu tentang itu. Nah itu hukuman akan selalu kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Jadi sudah lebih baik kalau hukuman itu lama, jangka waktu yang dirasakan. Kalau tadi konsekuensi itu sudah lebih berkurang. Nah kalau restitusi Bapak Ibu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi perubahannya itu ke jangka waktu yang panjang. Itu yang diinginkan untuk restitusi. Nggak bisa langsung dilihat. Iya, tapi bertahap, tapi nanti jangka waktu panjang sudah dirasakan oleh murid. Wah, dulu di SD guru saya sabar sekali. Apapun yang saya selalu dibimbing sesuai dengan apa yang dia diminati atau bimbing murid-murid kita. Masih itu akan teringat sampai nanti. Meskipun yang namanya anak ya tidak mungkin langsung nanggung apa-apa itu mereka, tapi nanti ketika dewasa, mereka itu akan membawa itu dari dasarnya ke dewasanya mereka akan menjadi anak yang berkarakter. Tentunya yang berkarakter tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu yang diharapkan. Kemudian untuk hukuman, murid atau anak itu tersakiti. Main HP, HP-nya sita. Sekarang 1 minggu. Atau mungkin sih, di bawah buang saja. Atau mungkin ya hukumannya. Atau mungkin ada contoh-contoh hukuman yang lain, Bapak Ibu. Iya. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak masih tidak nyaman, merasa masih ada rasa tidak nyaman. Sedangkan konsep restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Gitu. Untuk selanjutnya, yang hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kadang yang mau didukung, dia malah menjadi marah. Di sini menjadi sesuatu yang dongkol. Cara apa? Menurut bahasa sini jadi dongkol. Di depan kelas, di depan teman-teman, malu, misalnya seperti itu. Iya. Kemudian untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Mungkin sekarang ya, dia 1 minggu ini baik, tapi akan berubah lagi. Untuk restitusi itu masalah terpecahkan. Nanti akan ada video yang Bapak Ibu tuliskan untuk lebih menguatkan pemahaman. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini masih ada ya beberapa. Langsung saja, murid anak membenci peraturan. Kalau hukuman, dukung karena peraturan lain, dukung misalnya, ya itu. Kemudian kalau yang tadi, yang konsekuensi, murid atau anak menghormati
peraturan, menghormati, ya. Tapi masih tersisa perubahannya hanya sebentar. Sedangkan restitusi, murid atau anak itu menghormati dirinya dan orang lain. Oh, ternyata kalau saya melakukan itu memang saya salah. Dia sudah sadar dulu dengan dirinya. Setelah itu juga ya, oh ternyata apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru itu benar. Jadi akan sadar dengan dirinya dan akan menghormati orang lain. Itu seperti itu. Itu yang perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Ya. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah, itu biasanya seperti itu ya kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya? Biasanya dulu saya masih sering itu. Ada kan peraturannya Mas? Coba dibaca apa peraturannya? Itu masih konsekuensi ya. Kemudian, mampukah kamu melakukannya? Nah, seperti itu. Untuk ya restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi biasanya anak sendiri yang diminta untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah sampai kelima Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia adalah, bisa kita tolong dibacakan yang keras. Siapa? Pak Kris. Terima kasih Pak Kris. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Iya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk tujuan tertentu, yang tujuan itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, paling dasar ini, kebutuhan paling dasar, kebutuhan bertahan hidup. Apa saja kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu? Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan,
kurang satu itu Kenapa Pak? rekreasi. Rekreasi, ya. Bermain dan rekreasi ya Pak. Ya, kebutuhan dasar manusia. Itu salah itu. Apakah ada yang Jangan diulang dulu. Bapak Ibu semua, kira-kira ini memang betul tidak kalau kita memiliki kebutuhan dasar seperti ini setiap kita, ya, anak-anak kita, murid-murid kita juga sama, Bapak Ibu. Memiliki kebutuhan dasar tentang itu, jadi bisa bertahan hidup sampai ke kesenangan. Itu murid-murid juga kita, murid-murid kita juga butuh, karena itu kebutuhan dasar manusia. Nanti kalau ada perda dilarang piknik berarti Itu berarti membunuh pemrograman itu ya kebutuhan dasar ya. Iya. Bapak Ibu, untuk memperkuat pemahaman, ya saya sedang mencoba untuk menerapkan juga pembelajaran berkelanjutan. Selain tadi ada tulisan, saya juga menyediakan video. Mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu. Ritual kan? Melarang piknik. Apa ya Pak? Bukan. Mari kita lihat bersama-sama, Bapak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau malah dosa Tuhan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan
akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat
adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Bapak Ibu, itu tadi sebuah video yang akan menguatkan pemahaman kita tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi sepertinya Bapak Ibu jadi berpikir mengingat murid-murid kita. Sibuk lagi, oh mungkin kebutuhan ini belum terpenuhi. Yang ini, oh ternyata dia kebutuhan ini yang belum terpenuhi. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kita sama-sama mengingat murid-murid kita yang tadi kebutuhannya belum terpenuhi. Sebentar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita
Sandra. Selanjutnya adalah, nah, ada sebuah kasus yang nanti akan Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu baca, kemudian nanti dari kasus itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Namanya adalah adik. Nah, kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi atau belum terpenuhi oleh adik? Silakan bisa Bapak Ibu tuliskan nanti di screen note ini, kemudian nanti Bapak Ibu tempel jawabannya. Silakan Kak. Ya, bisa dibagi-bagi Bapak Ibu. Oke, silakan. Untuk kasusnya adalah Ibu Ita guru kelas 5 di SD Draman sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Adit. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan kalau Adit itu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Adit melakukan hal itu? Nah, silakan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Adit? Dan jika Bapak Ibu menjadi Bu Ita, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Solusinya, kira-kira pendekatan apa yang Bapak Ibu akan lakukan supaya kebutuhan dari Mas Adit ini terpenuhi? Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Yuli. Bisa ditempelkan ke depan. Ya, jadi jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Tadi mendapatkan laporan kalau Bu, saya sering diminta Adit Bu dengan paksa. Kira-kira Anda akan bagaimana jika seperti itu? Dengan anak yang melaporkan anak bagaimana? Dengan Adit bagaimana? Kemudian kira-kira menurut Anda kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi di Adit? Itu Bapak Ibu untuk kasusnya. Sehingga kita banyak sekali menemui kasus di kelas kita. Nah, mari kita akan mencoba bagaimana supaya kasus-kasus tersebut terpecahkan. Dengan cara kita memahami, oh anak ini ternyata murid kita, dia sering seperti ini, ternyata kebutuhan ini dia kurang terpenuhi. Mungkin seperti ini. Bisa tidak cukup, bisa dua, Bapak Ibu, bisa lebih.
ya. Iya. Bukan motivasi Oke. individu Iya. seseorang. Iya. Kita melakukan dulu dari motivasi ekstrinsik. Oke. Bisa tidak? Ya, kalau yang baik itu kan dari sini Ibu, semoga saja ya. Kadang-kadang kan anak sudah terbiasa dengan seperti itu. Iya. Kita misalnya melakukan dengan hal-hal yang ekstrinsik dulu untuk bisa menghubungkan dan nanti lama-lama jadi Oke, betul. Bisa Bu, itu kan tapi kita harus punya waktu. Maksudnya anak ini kita coba dulu, misalnya kita coba dari kita sebagai guru, kita coba suatu saat coba kita tidak mengingatkan misalnya, ya dia jalan tidak, gitu. Perlu kita coba betul lagi sedikit dihilangkan supaya ada menimbulkan ya motivasi dari diri anak tersebut. karena kan kemungkinan Iya. keluarga juga kan kadang-kadang ada yang dari rumah sudah terbiasa Iya, iya, itu bisa dilakukan. Tapi kita punya waktu karena niatnya kita untuk membuka bahaya inisiatif dari diri murid kita. Iya, pasti bisa. Oke. Sudah semua ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan. Baik, saya bacakan satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup dari kasus ini. Kemudian, memberi saran agar berbagi dengan teman. Untuk anak yang tadi melaporkan, kita memberikan saran ya sudah berbagi itu lebih baik daripada dia sampai memaksa untuk meminta. Iya, itu seperti itu. Ada ini dari Bu tadi. Ya, Bu Ruwati, terima kasih. Kemudian ada karena Adit kelaparan yang melakukan hal tersebut sehingga guru memberi ini solusinya, langsung ke solusi. Sebaiknya guru memberi makanan atau uang untuk jajan. Ini siapa? Luar biasa. Tepuk tangan Pak Guru siapa atau guru ini? Wah, Pak Guru, terima kasih. Ada solusinya supaya Adit tidak seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar makanan bertahan hidup yang seharusnya ibu siapa Bu? Ibu Ita ini seharusnya dilakukan ya. Saya kira Bu Dila namanya bukan Dila ya tadi. Seharusnya dilakukan Bu Ita itu bertanya kepada Adit tentang alasan berbuat seperti itu. Jadi menemui Adit kemudian kenapa kamu seperti itu Adit? Jadi berbagai pendapat ya ini. Terima kasih. Kemudian ini ada yang sangat panjang. Makanan. Kemudian ditanyakan to the point. Kebutuhan itu yang dibutuhkan oleh Adit makanan. Yang ditanyakan saja ke Adit langsung bertanya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya mengonfirmasi dasar Adit, mengonfirmasi alasan Adit agar kita bisa menangani sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan Adit. Jadi kita mencoba dulu mencari tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Adit sehingga dia berbuat seperti itu. Ya, ini solusinya ya kalau kita sebagai wanita. Kemudian ini ada yang sangat panjang langsung kebutuhan makan. Terima kasih. Lalu selanjutnya kebutuhan yang belum terpenuhi oleh Adit menurut Bapak Ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup. Melakukan pendekatan, ini solusinya. Melakukan pendekatan kepada Adit dengan cara menanyakan sebab. Kemudian menanyakan sebab Adit mungkin tidak mendapat uang saku dari orang tua. Itu menurut jawaban dari ini siapa Pak Ibu yang sini ya yang terima kasih pasti ya. Kita mencari tahu dulu kenapa Adit berbuat seperti itu. Kemudian ada jawaban yang belum terpenuhi adalah kebutuhan dasar yaitu tentang pangan, makanan. Menanyakan kepada Adit mengapa melakukan hal itu. Mungkin karena Adit lapar atau senang melihat teman yang marah. Berarti ada dua kebutuhan yang ingin dicapai oleh Adit.
ada jawaban yang salah. Karena kasus itu kita pandang dari sudut pandang kita masing-masing. Ya. Kasih sayang. Iya, bisa jadi karena dia kurang kasih sayang di rumah. Terus dia bukan berarti karena dia kurang makanan atau kebutuhan dasar tentang makanan. Bisa juga karena di rumah dia orang tuanya saking sibuknya tidak pernah menemani dia makan. Untuk uang mungkin dia banyak. Untuk makanan tidak kurang, tetapi dia ingin kesenangan tadi. Seperti itu. Terima kasih. Dia mencari perhatian. Atau mungkin makanannya jatuh. Makanannya jatuh, ya juga bisa. Ketika berangkat ke sekolah, ya banyak sekali yang bisa terjadi berdasarkan kasus Seperti ini. teman saya waktu kecil. Pernah seperti ini. Apa mereka dulu itu? Ayo dulu yang merasakan. Iya. Berulang kali ya. Jatuh ini bisa meninggal. Iya. Jatuh ini bisa meninggal. Nah, itu yang tadi orang yang luar biasa. Memang senang setia semua. Ya, terima kasih. Itu ada tindakan yang dilakukan oleh Bu Rita Iya. menghadapi kasus semacam itu. Itu kan kalau kita satu sepahamannya kurang apa namanya kebutuhan hidupnya yang kurang, Iya. kalau untuk makan. Iya. Nah itu tindakan yang dilakukan oleh Bu Rita. Oleh Bu Rita yang pertama tadi ya yang jawab ya. Itu seharusnya Bu Rita yang pertama itu konfirmasi pada yang laporan. Kamu lebih baik kamu berbagi supaya Adi tidak meminta paksa. Itu pertama. Baik, terima kasih konfirmasinya. Nanti Bu Guru akan konfirmasi ke Adi. Kita tanggapi dulu untuk yang anak tadi melaporkan Pak. Dengan cara kita juga tadi memberikan berbagi dong supaya Adi tidak sampai meminta paksa. Selanjutnya untuk Adi kita berkomunikasi secara langsung seperti itu. Mas Adi, tadi perlu dengar dari Mas Adi suka meminta dengan paksa makanan. Sudah makan apa belum? Mungkin dengan cara seperti itu Pak. Kita menerapkan nanti segitiga restitusi nanti. Nanti akan kita pelajari bersama. Itu seperti itu. Itu kalau misalnya memang ngakit ke kehidupannya Kurang. Tadi belum tahu ya latar belakang. Iya, itu hanya kasusnya tadi. misalnya untuk makan saja, Iya, tadi ada. makan saja misalnya ya untuk makan saja tidak ada lah. Iya, Suruh apapun kan tidak bisa. Iya. Memang kondisinya memang itu. Iya. Nah, mungkin dari gurunya ada solusi yang bisa diambil. solusinya mungkin kalau misalnya ya. Ini dari saya, ini pada saya kita kan bisa berbeda-beda juga ya Bapak Ibu. Kita berlaku sebagai pembina semua. Ya, kalau kita berlaku sebagai beda semua tadi ya, kalau saya ya Pak, kalau saya, semisal saya sedang bisa, saya mungkin ini karena kasusnya Adi kan bukan orang yang mampu ya, berarti sangat membutuhkan ya. Ya, saya bekerja sama dengan pihak desa. Iya, desa itu Pak. Kemudian kalau di sekolah juga saya akan komunikasi pada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Bagaimana supaya Mas Adit itu kebutuhan pokoknya terpenuhi. Karena memang tadi kan sangat tidak bisa dalam itu. Itu kalau saya, solusi saya. Misalnya Bapak Ibu guru yang lain mungkin punya solusi yang berbeda. Kalau Pak Anggoro, Belum bersolusi, saya kira hanya sama dulu. iya. Masalahnya apa, terus kita lihat latar belakangnya, Iya. baru mencari solusi. Iya. Jadi mungkin kalau latar belakangnya A ya, berarti kita mencari solusi. Sesuai dengan itu. Misalnya tadi kekurangan sebenarnya bisa. Iya, Jadi iya. kalau ada motif lain kan berarti tindakannya Berbeda. Solusinya disesuaikan dengan setelah konfirmasi dengan Adit ya. Tadi kan Pak Bima sudah konfirmasi dengan Adit, ternyata sudah sampai ke rumahnya, memang dia itu solusi. Kalau begitu, Kalau menurut saya ya ini kan beda-beda ya. Setiap orang punya argumen karena sendiri-sendiri. memang di Adit sendiri
pelaku usaha, misalnya seperti itu, kita bisa berbicara dengan pelaku usaha atau mungkin orang yang memang lebih mampu untuk bisa memberikan pekerjaan kepada orang tuanya sehingga untuk survive kebutuhan bertahan hidupnya itu jadi lebih lama. Itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih untuk jawaban dari pendapat kita berkolaborasi tentang kasus ini ya. Tentunya Bapak Ibu yang lain juga punya pendapat yang luar biasa ya. Tetapi dan tentunya solusinya itu akan solusi yang positif semuanya dan akan berpihak kepada adik. Menurut saya seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu bagaimana pasti? Cuma diarahkan Iya. aktifnya itu jangan dengan cara paksa. Iya. Nah, kita berdekatan. Iya. Pokoknya kita di situ. Kalau misalnya meminta, misalnya terpaksanya adik itu harus meminta ya dengan cara yang lebih baik lagi. Jangan. Iya. Kemungkinan kan meskipun sudah diarahkan seperti itu karena memang kondisi itu masih juga mungkin daya hidupnya masih melakukan hal yang Tadi selanjutnya bukan Bapak benar kalau memang tidak mampu tadi ada gaya kesemangat berkali-kali dilakukan paksa. Oke, gawe itu ya. Iya. Jadi ada penjelasan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini kita ternyata punya posisi kontrol. Ada 5 Bapak Ibu. Kita itu sering coba nanti kita yang mana ya? Posisi aku di mana ya? Yang terbaik itu yang mana? Untuk yang pertama, posisi penghukum. Biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi, dia orang ngomongin murid-murid itu orang apa? Misalnya, tidak menghukum, nanti tidak iya. Murid-murid itu tidak potong, itu seperti itu. Nah, itu posisi penghukum. Kemudian yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Mari nanti kita renungkan aku sebenarnya di mana ya, posisi mana ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Oke, bahwa nyata-nyata lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Orang ngomong kan Itu seperti itu ya. Kemudian posisi yang ketiga ada posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Itu yang keempat. Yang kelima dan yang terakhir posisi kontrol kita itu ada manajer.
perilakunya. Mendukung murid agar tetap dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Itu posisi manajer. Kira-kira saya sering di posisi mana ya? Mari kita lihat, benarkah semuanya? Atau hanya posisi tertentu? Nah, ini contoh-contoh perilakunya. Ini yang lebih jelas dari Bapak Ibu. Ketika contoh penerapannya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seringnya kita lakukan itu siswa tidak memakai atribut lengkap. Kalau kita sebagai posisi menghukum, kita akan mengatakan seperti ini: hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu menghukum, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali kan harus ya kalau merasa bersalah ya. Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Anaknya jadi mas sepertinya bu guru, oh Cak, saya sudah mengecewakan bu guru berkali-kali. Jadi merasa bersalah anaknya. Kalau yang memantau, Bapak Ibu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya selalu dihubungkan dengan peraturan dan hubungan atau konsekuensi. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu memantau. Kemudian yang sebagai teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu posisi teman. Asali harus minum. Iya. Kalian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak dibuat tahu dulu apa yang membuat dia salah. Kamu tidak tahu apa kesalahan kamu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi dikembalikan ke anak itu lagi, biar tidak. Nah, memakai atributnya supaya lengkap, bagaimana? Jadi dikembalikan lagi solusinya. Bisa kan macam-macam ya? Ya Pak. Bariskan tersendiri berarti menghubungi. Bagaimana yang benar Bapak Ibu itu? Konsekuensinya itu sudah, iya, sudah sudah berkesinambungan dan sudah anak-anak tahu kan kesepakatan itu hanya itu konsekuensi dan tadi restitusi kan bedanya tipis ya. Kalau restitusi kan anak-anak disuruh iya bagaimana. Nah kalau hubungan kan tiba-tiba yang tidak Hubungannya dengan ini maksudnya. hubungannya dengan ini berarti kalau berdiri sendiri kan itu Bariskan sendiri. iya. Kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu? Yang memantau, kamu sudah melanggar peraturan. Oh menurut Pak Dimas itu C. Oh guru di posisi pemantau kalau yang kita lakukan. Jadi dibariskan sendiri di yang tidak lengkap di sebelah sini. Itu menurut Pak Dimas pemantau. Kalau Pak Doro Sama saya hukuman. termasuk hubungan. Oh ya. Alasannya Pak Billy? Ya, karena itu otomatis secara sosial juga dia merasa dikucilkan. Jadi selain itu juga apa ya namanya tadi? Oh kan tahu ya, saya hubungannya lebih kalau sini kan berdirinya sama Pak. Hanya iya kalau berdirinya sama ya cara dan hanya mungkin rasanya ya. Kalau anak yang merasa itu malu ya seperti itu. Kalau yang jadi cacat upacara kan sebelum upacara itu yang dari semua berdirinya di satu tempat. Iya. Mengikuti kegiatan sampai selesai sudah 1 jam. Dan gitu. Iya, tidak ada orang sendiri. Saya kira juga fisik karena menghadapnya ke
Kita lihat video ini. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Guide Browser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat keluar. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, sudah semakin jelas ya Bapak Ibu semakin posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira kita sering di posisi yang mana Bapak Ibu guru? Manajer. Bapak Ibu guru, iya. Posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Mari kita berusaha, sama-sama kita berusaha. Sesuatu itu perubahan tidak mungkin akan bisa langsung kita lakukan, tapi sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Nah, setelah tadi melihat video dan beberapa penjelasan, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu jawab. Nanti langsung saja menjawab ya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu. Yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi apa? Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi apa ketika guru mengucapkan kata seperti itu? Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian yang keempat, ayolah, lakukan demi ibu atau bapak ya. Kemudian yang kelima, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Silakan Bapak Ibu bisa langsung menulis di sini atau bisa ada yang mau langsung menjawab? Langsung menjawab. Silakan Bapak Ibu, siapa untuk yang nomor 1 apa, kemudian nomor 2 apa dan seterusnya. Silakan. Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Ayo Bu, silakan. Siapa yang menjawab? Guru Andri. Siapa? Kalau 5 orang jadi Bapak.
siapa yang berani menjawab 1, 2, 3, 4, 5 itu posisi apa gitu? Mulai dari nomor 1. Menurut Bu Pasti posisi teman. Yang kedua apa Bu? Rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Menurut Bu Pasti nomor 1. Kemudian nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Posisi pemantau karena dia penghukum. Kemudian nomor 3 manajer. Ya, keempat ayolah teman. Yang kelima hukuman. Baik, nanti kita lihat Bapak Ibu jawabannya dalam kalian. Nah, untuk yang 1 membuat merasa bersalah. Untuk kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum. Kemudian, iya, yang ketiga manajer, yang keempat teman, yang kelima penghukum juga karena tidak akan mendapatkan nilai jika tidak terjaga. Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas. Langsung saja. Sudah ya, setiap kelas sudah berusaha karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka semua sekolah sudah semua berusaha menggunakan keyakinan kelas. Tapi yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, dari itu kira-kira apa ya? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita lihat. Peraturan di sini kemudian nilai kebajikan yang dituju. Untuk keyakinan Bapak Ibu, caranya saja. Keyakinan itu yang bagaimana? Kalau peraturan itu kira-kira bagaimana? Kalau mungkin keyakinan itu Iya. kesepakatan dan mungkin akan yakin bahwa peraturan itu bisa dilakukan oleh siswa tersebut. Iya. Tapi kalau yang satunya apa? Peraturan akademik. Iya. Peraturan hanya satu arah dari pihak guru. Sekolah atau guru. Iya. Setuju Bapak Ibu semua? Terima kasih Pak Yuli, luar biasa. Memang untuk keyakinan itu biasanya kita sudah melibatkan murid, ya. Jadi sesuai kebutuhan tiap kelas masing-masing. Sedangkan peraturan biasanya dibuat dengan memaksa. Biasanya seperti itu tidak disepakati bersama. Nah, tadi seperti yang saya katakan ada nilai kebajikan, ada kejujuran, disiplin, tanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, untuk ada peraturan di keyakinan kelas itu ada peraturan, tapi nanti yang dituju adalah nilai kebajikan. Ketika ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang akan ditunggu atau dituju apa Bapak Ibu? Disiplin, kembalikan barang ke tempatnya. Kita akan menuju ke kebajikan apa? Supaya murid-murid kita apa kira-kira? Disiplin, jujur, tanggung jawab. Baik, untuk selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa kira-kira yang akan diterapkan? Menghormati dan menghargai. Baik, untuk selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian untuk yang keempat dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira nilai kebajikan yang akan dituju apa Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Toleransi, kasih sayang, saling menghargai, ya. Kira-kira apa ya ini Bapak Ibu kita lihat? Semua ya tadi jawaban Bapak Ibu ya. Biasa. Kembalikan barang ke tempatnya. Kita ingin menuju murid kita bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Kemudian hadir, disiplin waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Nilai disiplin universal atau keselamatan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ini mungkin Bapak Ibu sudah ada, sudah banyak yang melaksanakan. Tetapi mungkin sedikit pengalaman dari pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan.
Pembentukan keyakinan kelas itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Tadi Bapak Ibu sudah tahu ya, macam-macam nilai kebajikan. Ada yang profil pelajar Pancasila itu apa saja, kemudian life skill apa saja, itu bisa dimasukkan ke keyakinan kelas. Setelah itu dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi bisa berbeda atau malah bahkan harus berbeda antara kelas 1 dan kelas yang lain karena murid-murid kita berbeda sesuai kebutuhan di kelas masing-masing. Kemudian, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Murid dan guru harus berkolaborasi dalam pembuat keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, berupa kesepakatan bersama murid-murid dalam kelas. Jadi disepakati bersama bukan hanya karena usul 1 orang, 2 orang, tetapi kesepakatan bersama. Yang terakhir, tercipta rasa tanggung jawab bersama untuk menjalankannya. Jadi keyakinan kelas itu betul-betul harus dijalankan seluruh warga kelas. Karena itu keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu. Nah, ini ada 2 gambar. Kira-kira itu sama-sama kesepakatan kelas. Tetapi manakah dari 2 gambar itu atau kesepakatan kelas yang sudah mengandung nilai kebajikan? Jelas Bapak Ibu, dari 2 gambar itu manakah yang sudah mengandung nilai kebajikan di dalamnya? Tadi kan urutannya seperti itu. Apakah yang hijau atau yang putih menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya Ya, putih ya, putih ya. Yang lain Bapak Ibu, coba Bu Inong dan Bu Ruwati putih. Kalau Pak Agara, yang putih. Sekarang saya bertanya, kenapa Bu Inong memilih yang putih? lebih banyak mengambil pernyataan yang apa ya positif gitu loh. Pak Agara? Nambahin sama seperti Bu Inung. Oh ya. Itu lebih melibatkan siswa. Kami ada guru, murid ya. Kemudian Burwati tadi jawab. Jawabannya, kenapa pilih yang putih Burwati bukan yang hijau? Karena murid dan guru ada di dalamnya. Jadi sama-sama dalam satu kelas itu ya. Tepat sekali. Terima kasih. Luar biasa yang Bapak Ibu guru semua. Jadi memang benar. Kesepakatan kelas yang sudah mengandung nilai-nilai kebajikan universal itu yang putih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu contohnya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah ini kemarin proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 5. Jadi saya prosesnya mengumpulkan anak-anak, saya jelaskan dulu nilai kebajikan yang saya berikan ke mereka, profil pelajar Pancasila, bukan semua. Karena mereka pasti akan bingung ketika ada yang life skill dan lain sebagainya. Itu. Jadi saya suruh kemudian mereka, saya silakan mau berkelompok, bebas. Langsung saja putri dengan putri, putra dengan putra. Padahal saya tidak menyuruh putri dengan putri secara otomatis berpisah sendiri. Yang putri membuat kesepakatan kelas dengan putri, yang putra dengan putra. Kemudian mereka saya berikan sticky note sama, kemudian menempelkan di papan tulis. Setelah itu saya bacakan. Kan ada yang sama, banyak yang sama seperti itu. Dan hasilnya memang tidak langsung ke kalimat yang seperti yang kita inginkan, Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai guru itulah tugas kita menuntun murid-murid kita supaya terbentuk keyakinan kelas sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini keyakinan kelas yang terbentuk di kelas 5. Kami guru dan murid yang selalu datang tepat waktu. Kemudian, kami guru dan murid yang saling menghormati. Selain itu, boleh minum saat pelajaran. Itu anak-anak memang minta itu. Kemudian, kami menjaga kebersihan
yang kami peroleh di kelas 5 itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktikkan, meskipun sudah ya Bapak Ibu, pasti sudah sekian kelas. Tapi mungkin ini bisa untuk kita berkolaborasi bagaimana membuat keyakinan kelas yang bisa menuju ke nilai-nilai kebajikan seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Tadi, bagaimana jika anak sedang bermasalah, apa yang harus kita lakukan? Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi, kita berdialog dengan murid kita yang melakukan tadi kesalahan apa, kemudian itu dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada kata segitiga, berarti ada 3 tahapan. Yang pertama, yang kita lakukan ketika murid bermasalah, kita pastinya akan melihat dulu bermasalah ya, kemudian kita panggil. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bentuk pernyataannya, biasanya kalau menstabilkan identitas itu awalnya kita berbicara dengan murid yang pertama, berbuat salah itu wajar nak, Mbak, Mas. Jadi kita tidak boleh menyalahkan. Kamu berkelahi lagi, ya tidak boleh seperti itu. Kamu mencontek, tidak langsung boleh menyalahkan, tidak boleh menyalahkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu supaya apa? Kita meredam dulu emosi anak tersebut. Kita masuk ke dunia mereka. Itu fungsinya menstabilkan identitas dulu. Kemudian ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Waktu kecil juga buku senang sekali bermain, misalnya. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kalimat-kalimat yang bisa diucapkan ketika menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Bu, pulang nyata-nyata, saya marah bu, dia merusak mainan saya. Misalnya anak itu masih emosi untuk bu, iya, kita katakan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Setelah tadi kita menenangkan, kita mulai bertanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Contohnya misalnya, saya sobek bukunya karena dia mengganggu saya terus. Kita bisa mengatakan, iya, padahal kamu bisa marahnya lebih dari ini bisa. Membuat yang dulu kita masuk ke dunia mereka, supaya mereka tidak emosi. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dia melakukan itu kan karena terjadi sesuatu kepada dirinya sehingga dia melakukan itu. Jadi kita berkata seperti itu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang kita tahu apa termasuk permasalahan. Itu kata-kata divalidasi tindakan yang salah. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah jika nanti kita sudah membuat keyakinan sekolah. Nah kata-katanya Bapak Ibu, kira-kira apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Misalnya, ya bu saya tidak disiplin. Jadi anak tahu, iya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dia menyebutkan ini. Oh, berarti saya melakukan yang ini. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Misalnya. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, kemarin saya pernah menerapkan segitiga restitusi di kelas 5. Kebetulan Mas Nadif itu anak yang baru, itu melakukan beberapa kasus
Ya. Ada yang pertama, dia sering lupa mengerjakan tugas. Itu sehingga saya melakukan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, dari temannya katanya Mas Nadif pernah merokok. Jadi saya juga menerapkan segitiga restitusi. Demikian tadi Bapak Ibu untuk kasus dalam segitiga restitusi. Kita lihat, nah Bapak Ibu, tibalah kita dibentuk pada acara diseminasi kali ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, kita itu among ya, among anak-anak. Manajer, posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu semua adalah standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk waktu, untuk perhatian dan segala sesuatu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin banyak sekali tutur kata tingkah laku saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena telah meminta waktu yang luar biasa. Terima kasih dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini, kolaborasi kita hari ini bisa berdampak di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Indo. Oh baik Pak. Ada dua hal yang masih mengganjal menurut saya. Daripada nanti saya sudah tidak di sini masih kepikiran. Iya Pak. Ya. Yang pertama